jangan sampai kemudian karena kita mengejar target, lalu kemudian tajwidnya acak-acakan gitu. Ya, karena untuk membaca dengan cepat dengan tajwid yang benar itu perlu ilmu juga. Ya, perlu apa namanya? Ya belajar gitu ya. Nah, kalau mungkin kayak kita-kita yang mungkin masih apa ilmunya belum cukup, ya lebih baik membaca dengan tajwid yang benar, ya panjang pendeknya benar, makhorijul hurufnya benar, kemudian sifat-sifat hurufnya juga jelas gitu ya. Nah, jadi tidak usah terlalu tergesa-gesa. Kalau bisa khatam ya alhamdulillah. Ya, minimal 1 kali khatam dalam bulan Ramadan itu sudah bagus saya kira ya. Ya, meskipun kalau para ulama itu beda. Imam Syafi'i itu sebulan bisa khatam 30 sampai 60 kali, Pak. Jadi sehari 1 kali khatam beliau. Imam Syafi'i itu. Ya, kalau kita yang penting benar. Ya, jadi kalau memang bisa cepat dan benar nggak masalah. Bisa khatam lebih dari 1 kali misalnya ya. Nah, hari ini kita akan mulai membahas tentang beberapa hadis yang terkait dengan Ramadan, ya, insya Allah bisa menjadi pembekalan buat kita untuk meningkatkan kualitas kita di dalam beribadah di bulan Ramadan. Ya, hadis pertama yang menunjukkan sunnah beliau dalam di bulan Ramadan adalah beliau senantiasa memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah, ya. Wa an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ya, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Abbas itu putra dari Abbas, paman beliau. Radhiyallahu anhuma artinya semoga keduanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semoga Abbas dan putranya yaitu Ibnu Abbas, ya, disebut dengan Ibnu Abbas, semoga dua-duanya diridhoi Allah. Jadi kalau untuk Nabi, ya, kita sebut dengan sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau untuk sahabat itu radhiyallahu an. Ya, radhiyallahu an. Jadi ini doa, Pak, ya, doa. Ya, nanti kita akan bahas istilah-istilah ini juga. Nah, wa an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ya, jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Ya, ajwadun nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya, ya, ketika beliau dijumpai oleh Jibril, ya. Ini hadis muttafaqun alaih, ya. Hadis yang muttafaqun alaih adalah hadis yang disahihkan oleh kedua imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau hadis sahih Bukhari Muslim itu sama dengan muttafaqun alaih, gitu, Pak. Ya. Nah, jadi ini sunnah beliau. Salah satu sunnah beliau di dalam bulan Ramadan, yaitu beliau senantiasa memperbanyak sedekah. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, istimewanya adalah amal kebaikan yang dilakukan seorang muslim itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memperbanyak amal ibadahnya di bulan Ramadan. Ya, di antara amal ibadah yang beliau biasa lakukan adalah memperbanyak sedekah atau memperbanyak sedekah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis tadi. Imam Syafi'i juga berkata, ya, kalau Imam Syafi'i ini bukan sahabat, ya, Pak. Imam Syafi'i itu generasi tabi'in, ya, beliau hidup setelah era sahabat. Ya, salah satu imam besar dalam mazhab, ya, fikih. Tapi beliau juga ahli hadis juga. Ya, beliau juga ahli usul fikih. Ya, Imam Syafi'i itu menulis sebuah kitab usul fikih pertama dalam sejarah kehidupan manusia yang berjudul Ar-Risalah.
Kalau kitab fikih beliau namanya. Jadi beliau salah satu imam mazhab yang cukup besar, ya, yang terbesar di Indonesia, mayoritas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, aku senang jika seseorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan menambah nilai ibadahnya dengan memperbanyak sedekah, ya, mencontoh apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena pada bulan itu biasanya orang-orang itu lebih banyak konsentrasi beribadah, ya, daripada memikirkan pekerjaannya mencari rezeki. Nah, jadi kita yang punya kelebihan rezeki, ya, insya Allah sangat mulia sekali, ya, ketika kemudian kita memberikan sedekah dalam berbagai macam bentuk, ya, di masjid. Biasanya kan ada orang yang sedang i'tikaf, ada orang yang sedang membaca Quran, ya, atau kemudian ketika berbuka puasa, ya, ini bersedekah, ya, dalam bentuk apapun lah, ya, mengisi kotak-kotak masjid dan seterusnya. Nah, Ibnu Abbas sendiri menggambarkan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu dengan ungkapan beliau dengan mengatakan, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair." Sungguh, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rih, ya, minar rihil mursalah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW ditemui malaikat Jibril tadi, beliau lebih cepat berbuat kebaikan minar rihil mursalah, daripada angin yang bertiup kencang. Jadi bahasa para sahabat, ya, bahasa ulama-ulama zaman dulu itu penuh dengan nilai-nilai sastra, Pak. Ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedermawanan beliau itu lebih cepat, atau kebaikan-kebaikan beliau itu lebih cepat daripada angin yang bertiup kencang. Ya, nah, mungkin kemudian perlu dijelaskan juga bahwa makna dari sedekah atau makna sedekah ini kemudian diperluas oleh para ulama, Pak. Ya, karena para ulama mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Ya, bukan hanya kita memberikan atau menyisihkan sebagian harta kita, tetapi para ulama mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah atau sedekah. Artinya apa? Nabi itu memperbanyak kebaikan-kebaikan. Beliau memberikan contoh memperbanyak kebaikan-kebaikan. Atau dalam istilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba, ya, dalam kebaikan. Nah, ini makna yang lebih luas dari sedekah atau dari sedekah tadi, ya. Jadi mencakup segala jenis kebaikan. Nah, termasuk di dalamnya memberikan sedekah tadi. Gitu, Pak. Ya, jadi ini hadis pertama tentang sunnah beliau di dalam bulan Ramadan yang patut untuk kita teladani, yaitu beliau senantiasa memperbanyak sedekah atau memperbanyak sedekah dalam arti beliau memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, diantaranya memperbanyak sedekah tadi. Ya, itu hadis satu. Yang kedua, nah ini penting juga ini, Pak, sangat penting. Ya, sunnah beliau yang digambarkan dalam satu hadis, beliau itu berbeda dalam membaca Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan beliau jauh lebih banyak, jauh lebih sering, ya, membaca Al-Quran. Beliau memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Jadi banyak riwayat yang menyatakan bahwa di setiap bulan-bulan Ramadan malaikat Jibril alaihi salam turun ke bumi, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Pak. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma disebutkan, ya, beliau mengatakan wa kana Rasulullah SAW yalqahu Jibril fi kulli lailatin minar Ramadan fayudarisuhul Quran. Ya, Rasulullah SAW itu ditemui oleh Jibril, ya, fi kulli lailatin minar Ramadan, ya, fi kulli lailatin mir Ramadan, ya, di setiap malam-malam pada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan dia mengajarkan Al-Quran. Ya, Jibril mengajarkan Al-Quran kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah SAW. Ya, dan mengajarkan itu juga bermakna memberikan contoh, ya, membaca Al-Quran bagaimana, ya. Jadi ini hadis juga muttafaqun alaih. Nah, penjelasan dari hadis ini, ya, atau praktek dari membaca Al-Quran yang disebutkan di sini adalah malaikat Jibril itu membaca terlebih dahulu, Pak. Ya, jadi
Nabi itu diberi contoh bagaimana membaca Al-Quran yang benar, ya, yang memberi contoh malaikat Jibril, ya, bukan orang biasa, bukan manusia biasa, ya, yang kemudian didengar secara cermat oleh baginda Nabi, ya, kemudian setelah itu baru giliran Nabi, ya, yang membaca, yang kemudian didengarkan oleh Jibril, dicek oleh malaikat Jibril. Nah, jadi kebiasaan Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini ya memang berbeda dengan kita, Pak. Ya, jadi ini namanya metode talaki, ya. Jadi hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya adalah bahwa kita membaca Al-Quran itu nggak bisa kalau belajarnya, ya, nggak bisa kalau tidak bertemu langsung dengan guru. Ya, jadi sekarang ini banyak ustadz, mohon maaf ya, ustadz dadakan lah. Jadi belajarnya dari YouTube, terus bisa memberi ceramah langsung. Ya, nggak bisa. Ya, karena di dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada, di dalam ilmu tajwid itu kan ada apa, matnya, panjang pendeknya, kemudian ada makharijul huruf, keluarnya huruf dari mana, kemudian ada sifat-sifat huruf. Nah, itu harus dicontohkan langsung oleh guru. Ya, jadi pernah tahu kan ada ustadz, ya, dalam tanda kutip, ya. Jadi sudah banyak sekali jamaahnya, viewernya juga banyak di YouTube, ya, memberikan contoh-contoh membaca Al-Quran itu salah. Ya, bahkan memaknai surat Al-Qari'ah itu dimaknai sebagai qari, sebagai pembaca Al-Quran. Ya, tahu ya? Kalau saya sebut cerita ini mungkin tahu namanya, ya. Apa, memberikan contoh cara membaca Al-Quran itu sudah salah, kemudian memaknai salah satu surat dalam Al-Quran yang maknanya sudah sangat jelas, itu Al-Qari'ah, itu kan maknanya sama dengan Al-Ghasyiyah, hari kiamat itu maksudnya. Dia mengartikan itu sebagai pembaca, ya, pembaca Al-Quran. Ya, jadi ini yang apa, hikmah, ya, bahwa membaca Al-Quran itu harus talaki, harus bertemu langsung sehingga sang guru bisa memberikan contoh, ya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, dia keluar dari mana, ya, apakah dari langit-langit, apa dari kerongkongan, apa dari bibir, ya. Nah, ini apa namanya, harus begitu karena Nabi belajarnya itu langsung dari malaikat Jibril, ya. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi bahwa malaikat Jibril itu selalu mendatangi Rasulullah di malam-malam Ramadan untuk yudarisuhul Quran, jadi mengajarkan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini paling tidak, ya, dari hadis ini ada 3, Pak, yang hikmah, ya, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil di sini. Jadi hal ini tidak berarti bahwa Rasulullah itu lemah, ya, sama sekali tidak. Justru kedatangan malaikat Jibril di setiap malam Ramadan itu apa namanya, menjadi penguat yang asalnya sudah kuat menjadi semakin kuat. Jadi Rasulullah itu cerdasnya luar biasa, Pak. Daya hafalnya luar biasa. Jadi Jibril membaca 1 kali, beliau langsung hafal. Ya, bukan kayak kita. Ya, kita harus mengulang ratusan kali mungkin untuk hafal. Itu pun kadang kalau dibaca lagi di sholat bisa lupa. Ya, kalau enggak sering di murojaah. Ya, menghafal mungkin butuh waktu yang tidak terlalu lama, tapi untuk membuat dia nempel di kepala, ya, itu butuh murojaah terus. Ya, butuh murojaah. Sayang kalau hafalan kita kemudian hilang karena kita jarang murojaah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya, Rasulullah SAW itu bukan berarti beliau lemah hafalannya, bukan beliau berarti ada kesalahan dalam membaca, sama sekali tidak. Ya, ini bagian dari penghormatan, ya, penghormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Ya, jadi penghormatan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sekaligus juga penjagaan. Jadi hafalan beliau, bacaan beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Ya, karena tentu malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Nah, ini hikmah yang pertama, Pak. Jadi kehadiran malaikat Jibril di dalam bulan Ramadan, ya, setiap malam menemui Rasulullah itu adalah sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya dan penjagaan dari Allah atas apa yang diberikan kepada nabinya, ayat-ayat yang telah diberikan kepada nabinya. Yang kedua, nah ini, Pak, ya, kalau Rasulullah SAW saja masih apa namanya menjaga hafalan beliau mungkin, ya, dengan penjagaan dari malaikat Jibril setiap malam Ramadan selalu membaca ayat-ayat Al-Quran di mana beliau sudah dijamin diampuni dosa-dosanya,
di mana dijamin juga bahwa hafalan beliau tidak akan hilang. Nah, kita yang penuh dengan kelemahan ini tentu harus mengambil pelajaran bahwa kita juga wajib mencontoh, ya, wajib meneladani, ya, bertadarus, ya, tadarus itu belajar mengajar maksudnya, tadarus Al-Quran, ya, jadi membacanya, kemudian memahami kandungan maknanya, kemudian menghafalnya, ya, kemudian mendakwahkannya, mengajarkannya, dan yang paling penting tentu adalah menjadikan Al-Quran sebagai imam, ya, sebagai bimbingan dalam kehidupan kita, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, sebagai al-huda, ya. Nah, ini yang kedua, Pak, hikmahnya. Jadi bagi kita yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan sifat pelupa, ya, tentu mesti lebih banyak lagi membaca Al-Quran, terutama di bulan-bulan Ramadan, ya. Apalagi kalau di luar bulan Ramadan itu baginda Nabi menjanjikan, ya, jadi setiap huruf itu ada 10 kebaikan, gitu kan? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatan, gitu kan? Barang siapa membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, itu baginya 10 kebaikan. Ya, dan setiap 10 kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, ini di luar bulan Ramadan. Nah, tentu di dalam bulan Ramadan pelipat gandaannya jauh lebih besar lagi. Ya, jadi Nabi mengatakan kan, nah, apa namanya? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Ya, alif lam mim, ya, alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, jadi setiap huruf itu ada apa namanya, kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, dan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Nah, itu hikmah kedua, Pak. Ya, yang ketiga dari apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, diantaranya dengan membaca Al-Quran, adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, wajib untuk kita teladani. Karena apa? Bacaan-bacaan Quran kita itu nanti akan menjadi saksi, Pak. Ya, di hari kiamat. Ya, akan menjadi penyelamat kita nanti, insya Allah. Menjadi penerang di alam kubur kita. Karena Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Ya, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, ya, sebagai syafi'an, ya, syafaat, ya, sebagai penolong, ya, li ashabihi, bagi orang-orang yang membacanya, bagi para pembacanya, bagi orang-orang yang rajin membacanya, ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, cuman begini, Pak, jangan ngejar khatamnya, ya, jangan ngejar khatam. Jadi meskipun kita diajarkan membaca Al-Quran, ya, meskipun kita diperintahkan untuk meneladani membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan, jangan sampai kemudian karena kita mengejar target, lalu kemudian tajwidnya acak-acakan gitu. Ya, karena untuk membaca dengan cepat dengan tajwid yang benar itu perlu ilmu juga. Ya, perlu apa namanya? Ya, belajar gitu ya. Nah, kalau mungkin kayak kita-kita yang mungkin masih ilmunya belum cukup, ya lebih baik membaca dengan tajwid yang benar, ya, panjang pendeknya benar, makharijul hurufnya benar, kemudian sifat-sifat hurufnya juga jelas gitu ya. Nah, jadi tidak usah terlalu tergesa-gesa. Kalau bisa khatam, ya alhamdulillah. Ya, minimal 1 kali khatam dalam bulan Ramadan itu sudah bagus saya kira ya. Ya, meskipun kalau para ulama itu beda. Imam Syafi'i itu sebulan bisa khatam 30 sampai 60 kali, Pak. Jadi sehari 1 kali khatam beliau. Imam Syafi'i itu. Ya, kalau kita yang penting benar. Ya, jadi kalau memang bisa cepat dan benar nggak masalah. Bisa khatam lebih dari 1 kali misalnya ya. Bisa khatam 2-3 kali, alhamdulillah. Ya, ini juga pengingat bagi kita semua, bagi saya pribadi. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu anha itu beliau pernah, Pak, mendengar seseorang membaca Al-Quran dengan cepat. Lalu Aisyah berkata, ya, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, orang itu tidak sedang membaca Al-Quran, tapi juga nggak diam. Jadi nggak jelas gitu. Ya, Aisyah mengatakan, sesungguhnya orang itu tidak sedang membaca Al-Quran, ya, tapi juga tidak diam. Ya, artinya apa? Ya,
karena bacaannya nggak benar mungkin ya. Nah, bahkan Ibnu Abbas kembali ya, beliau berkata, aku lebih suka membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan tartil dan tadabbur. Ya, jadi tartil itu pelan-pelan gitu ya, dengan tajwid yang benar. Ya, dan tadabbur ya, mentadaburi, merenungkan kandungan-kandungan maknanya. Gitu, Pak. Daripada membaca seluruh Al-Qur'an dengan tergesa-gesa dan serampangan. Nah, ini Ibnu Abbas mengatakan, ya beliau lebih suka membaca surat satu demi satu, ya, tapi dengan tartil dan tadabbur. Ya, dan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang lain, mengatakan bahwa barang siapa menghatamkan bacaan Al-Quran kemudian dia berdoa pasti akan dikabulkan. Ya, jadi khatam bagus, ya. Tapi yang penting adalah khatamnya dengan tajwid yang benar. Ya, jadi mungkin kalau sekali sholat ya, sekali sholat wajib, kemudian kita sisihkan waktu 1 jam membaca Al-Quran, ya insya Allah bisa khatam itu, ya 1 bulan Ramadan itu, ya 1/2 sampai 1 jam, itu kan bisa, kalau untuk ukuran orang biasa ya mungkin sekitar 2-3 lembar lah gitu ya, jadi minimal lah 1 hari bisa 1 juz, ya setelah sholat kita baca, ya itu 1 bulan insya Allah bisa khatam. Ya, kemudian hadis terakhir mungkin yang bisa kita bahas hari ini tentang Nabi dalam persoalan sahur, beliau senantiasa mengakhirkan waktu sahur, Pak. Ya, beda dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah beliau itu sering nggak sahur. Ya, beliau itu lebih sering nggak sahur kalau puasa sunnah. Ya, tapi kalau puasa Ramadan beliau terbiasa makan sahur. Ya, nah dalam persoalan sahur ini Nabi mempunyai kebiasaan untuk mengakhirkan waktunya, ya mendekati subuh baru selesai sahur gitu Pak. Ya, jadi dari Zaid bin Sabit, ya Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau menceritakan tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah, ya qultu kam kana bainal adzan was sahur, qala qadru 50 ayah. Jadi kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Zaid bin Sabit mengatakan kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk sholat. Ya, kemudian seseorang bertanya, berapa jaraknya? Ya, kam kana bainal adzan was sahur. Berapa jarak antara adzan dengan sahur itu? Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan qadru 50 ayah. Kira-kira 50 ayat. Gitu. Jadi kira-kira waktu selesai sahur ke adzan subuh, ya salat di sini maksudnya salat subuh ya, adzan subuh. Itu adalah kira-kira 50 ayat. Nah, 50 ayat kemudian dijelaskan oleh para ulama, bukan ayat yang panjang juga bukan ayat yang pendek, ayat-ayat yang sedang. Nah, sekitar 50 ayat sedang, ya kalau dalam ukuran kita ya mungkin sekitar 10 menitan ya, kira-kira ya, Ustaz ya. Jadi sekitar 50 ayat itu kurang lebih 10 menit lah kalau ayat-ayatnya yang sedang ya, bukan ayat yang panjang dan bukan ayat yang pendek. Ya, sekali lagi ini ada satu riwayat yang disebutkan Rasulullah SAW bersabda, salasun min akhlaqil mursalin, ya ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur wa wad'ul yamin ala shimali fis salah. Ya, rawahu Tabrani. Jadi ada 3 akhlak para rasul. Akhlak itu kebiasaan, Pak. Ya, kalau kita bicara akhlak itu artinya kebiasaan. Ada 3 kebiasaan para rasul, yaitu yang pertama adalah takjilul iftar, ya, menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka puasa. Takjil itu artinya menyegerakan. Dari kata ajjala yu'ajjilu. Jadi takjil bukan berarti makanan ya, bukan berarti makanan untuk berbuka puasa, ya. Ayo siapa yang takjil hari ini? Takjil itu artinya menyegerakan. Ya, takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Ya, dari kata ajjala yu'ajjilu. Wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan waktu sahur, wa wad'ul yamin 'ala shimali fis shalah. Ya, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Nah, ini 3 akhlak atau 3 kebiasaan para rasul, yaitu pertama menyegerakan berbuka puasa, kedua mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Ya, insya Allah ini akan kita bahas lebih dalam lagi pekan depan, ya, karena sudah masuk waktu isya. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.